Saya Adriana Dewiryani, bisa dipanggil Nana. Saya saat ini sebagai psikolog klinis dewasa berpraktek di FEM Consultant. Gejala-gejala atau tanda-tanda hamilnya atau efek-efek dari kehamilannya ini beda-beda banget setiap mom gitu. Jadi dads-nya ini perlu perhatikan tanda-tanda hamilnya atau efek-efek dari kehamilan ini pada istriku tuh apa saja ya gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan sama dads gitu ya. Misalnya ini kayaknya muntah-muntah mulu nih gitu, kayak misalnya kalau dari pengalaman pribadi, aku waktu hamil anak pertama itu nggak muntah, jadi memang mual terus gitu ya, mualnya itu tidak keluar-keluar, jadi lebih menyiksa ya kalau misalnya kita muntah lebih lega gitu ya. Ini tuh muntah aja nggak, jadi mual terus gitu. Nah, yang waktu itu suamiku lakukan tuh emang nanyain gitu loh, oke, kamu maunya makan apa nih, kalau nasi nggak bisa makan, tumis-tumisan nggak bisa nyium gitu ya, segala macam, menanyakan apa yang nyaman buat aku gitu kan. Terus kayak misalnya lagi enek-enek, oke, mungkin dadsnya juga bisa bisa bantu dengan menanyakan misalnya, kamu kalau misalnya biar nggak enek gimana, apakah makan mangga gitu misalnya, atau makan permen mint, atau makan permen asem atau apa. Nah, mana yang lebih nyaman buat momsnya gitu, dadsnya perlu tanya gitu. Dan pertama dadsnya perhatikan dulu momsnya itu tandanya apa aja, atau gejala-gejala atau apa misalnya efek-efek dari kehamilannya apa aja. Terus yang kedua, tanyakan kepada momsnya apa yang bisa membuat momsnya lebih nyaman gitu. Yang ketiga yaitu ya tetap menjaga ekspresi emosi gitu ya, menjaga kesehatan mental dadsnya juga, supaya momsnya juga jadi lebih ngeresponnya tuh nggak ekspresi emosi yang tinggi terus gitu, tapi bisa lebih kalem, bisa lebih misalnya mendengarkan, menjaga supaya tidak terlalu ada ledakan-ledakan emosi yang berlebihan banget gitu ya, karena itu pasti akan ya itu tadi ya, momsnya juga lagi nggak stabil moodnya, ditambah ada masalah-masalah yang akhirnya perlu atau ada ekspresi emosi yang tinggi, ya momsnya juga bisa jadi makin stres gitu. Oleh karena itu dadsnya di sini mesti cukup nauin juga nih gitu, dan sabar-sabar untuk pelan-pelan nih ngobrolnya gitu, atau mungkin jangan sampai memancing yang momsnya bisa keluar ledakan-ledakan emosi yang berlebihan kayak gitu. Sebenarnya nggak dilarang banget, tapi mungkin emang sebaiknya dikontrol gitu kali ya. Karena kalau yang namanya kita ribut atau kita ada cekcok gitu ya di antara suami istri, kan tuh pasti wajar banget gitu ya. Tapi kemudian gimana kita mencoba nyampeinnya gitu. Jadi mungkin dads juga ketika ada sesuatu yang mungkin dads mau sampein atau ada masalah misalnya gitu ya, coba dipikirkan cara mengkomunikasikannya gitu ya, mengkomunikasikan kepada momsnya gitu ya. Baliknya diskusi antara moms dan dadsnya tuh lebih asertif gitu, artinya lebih coba deh dipikirin gimana cara mengkomunikasikan dengan baik, tidak menyakiti perasaan gitu ya, tidak agresif, tapi bisa cukup diterima nih sama keduanya, bisa sama-sama tahu nih diskusinya harus yang kayak gimana ya gitu, apakah harus yang sampai marah-marah meledak-ledak atau gimana. Pastikan mom sama dadsnya yang bisa memutuskan gitu ya, pasti untuk kebaikan bersama dan untuk kebaikan sang janinnya juga gitu. Nah, kemudian berikutnya ya itu sih mungkin kalau dadsnya mungkin lebih ya tadi yang ngejaga perasaannya, ngejaga mood gitu ya. Mungkin stabilitas moodnya perlu dijaga supaya jangan terlalu drop. Moodnya bisa drop itu bisa ya, which is nggak apa gitu ya, tapi kemudian jangan sampai terlalu drop dan akhirnya bikin stres dan sedih berkepanjangan gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Dadsnya juga bisa bantu. Nah, kemudian sih mungkin tergantung dari kalau dari yang lainnya mungkin tergantung dari ini ya, kondisi kehamilannya momsnya juga gitu. Kalau misalnya dulu mungkin apalagi misalnya pasangan baru gitu ya, masih mau berhubungan seksual ketika di masa-masa kehamilan pertama, yaitu kayaknya mesti konsultasi sama dokternya gitu. Kayak sejauh ini mungkin kalau misalnya memang nggak ada masalah sama kehamilannya baik-baik aja, berhubungan seksual mungkin masih boleh-boleh aja, cuma frekuensinya dan segala macam itu mesti konsultasi dengan dokter. Karena kan kadang ya ada
ada janin yang lemah gitu kan ya, atau rahim atau kandungan yang lemah, kemudian akhirnya dilarang sama sekali untuk melakukan hubungan seksual intercourse ya, maksudnya benar-benar bersenggama yang sampai intercourse gitu ya. Nah itu kadang dilarang juga gitu, tapi kemudian konsultasikan gitu. Kalaupun misalnya tidak dilarang, baiknya frekuensinya berapa, kayak gitu-gitu kan. Karena kan sebenarnya dengan melakukan hubungan seksual itu kan juga sebenarnya kan membangun intimasi juga ya di antara suami istri gitu. Nah tapi kemudian coba dikonsultasikan yang tepat, yang cocok, efektif buat keduanya tuh apa. Karena banyak perubahan dan segala macam, perubahan hormon, perubahan fisik dan mental juga gitu. Terus udah gitu ada support system, itu pasti sangat akan membuat si moms merasa dibantu, didukung gitu ya, diperhatikan gitu ya, nggak sendiri. Itu penting banget sih, maksudnya even nggak sama misalnya ada support system dari bukan suami aja tuh udah seneng gitu ya, teman-teman yang merhatiin, keluarga yang merhatiin, apalagi ini sosok yang sangat terdekat yaitu suami yang attachment-nya lebih kuat gitu ya, yang lebih tiap hari bareng kayak gitu, yang selalu bareng-bareng gitu. Nah itu pasti akan sangat berguna buat moms, karena momsnya tuh pasti akan merasa ditemenin, merasa diperhatiin, merasa bahwa dadnya juga mikirin nih kondisi momsnya seperti apa gitu. Dan itu sangat-sangat menyenangkan gitu ya, menyenangkan dan menenangkan momsnya juga, karena ibaratnya bukan cuma momsnya yang kayak bergumul sendiri gitu ya dengan perubahan-perubahan dia, tapi kemudian dadnya bisa ikutan bantu gitu ya, ikutan tahu, cari tahu juga, dan bisa tawarin bantuan gitu. Jadi pasti bermanfaatnya tuh moms ngerasa ditemenin, moms ngerasa ada yang ada buat dia gitu ya, ada yang support dia, terus ada yang ngertiin gitu, berusaha ngertiin kondisinya. Nah itu manfaatnya seperti itu sih. Dan pasti kalau udah didukung sama suami yang suportif juga, ya kesehatan mental momsnya juga jadi lebih baik gitu.